Jadi, kami di sini akan menjelaskan tentang kebangkitan negara bekas kolonialisme Perang Dunia. Anggota tim. Halo, saya Putri. Aku Anin. Saya Ara. Aku Nandin. Saya Dina. Aku Alin. Saya Eliza. Kebangkitan negara-negara bekas kolonialisme setelah Perang Dunia II adalah salah satu momen penting dalam sejarah modern. Perang Dunia II melemahkan kekuatan negara-negara penjajah seperti Inggris, Prancis, dan Belanda, sehingga membuka peluang bagi negara-negara yang sebelumnya dijajah untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap penting, seperti dekolonialisasi di Asia, kebangkitan di Afrika, dan konferensi Asia-Afrika. Untuk penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut. Chapter 1. Dekolonialisasi di Asia. Dekolonialisasi di Asia adalah proses berakhirnya kekuasaan kolonial yang dilakukan oleh negara-negara Eropa terhadap wilayah-wilayah di benua Asia, terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini melibatkan berbagai upaya, mulai dari perlawanan bersenjata, perjuangan diplomatik, hingga negosiasi damai. Pada pertengahan abad ke-20, arus kemerdekaan melanda Asia, didorong oleh melemahnya kekuatan kolonial akibat perang, kebangkitan nasionalisme, dan dukungan internasional terhadap hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Salah satu contoh penting adalah kemerdekaan India pada tahun 1947, yang sekaligus memisahkan negara ini menjadi dua entitas, yaitu India dan Pakistan. Proses ini lahir dari perjuangan panjang rakyat India melawan kekuasaan kolonial Inggris yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Kemerdekaan India menginspirasi banyak negara Asia lainnya untuk melawan penjajah. Di Asia Tenggara, Indonesia berhasil meraih pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949 setelah perjuangan panjang yang mencakup revolusi fisik, diplomasi, dan tekanan internasional. Filipina merdeka dari Amerika Serikat pada tahun 1946, sementara Vietnam memulai perjuangan panjang melawan Perancis yang akhirnya berhasil pada tahun 1954 dengan kekalahan Perancis di Dien Bien Phu. Perjuangan kemerdekaan Vietnam kemudian berlanjut dalam konteks Perang Dingin melawan pengaruh Amerika Serikat. Dekolonialisasi di Asia juga mencakup proses yang lebih damai, seperti kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 dari Inggris. Namun, di beberapa wilayah, transisi menuju kemerdekaan disertai konflik berkepanjangan, misalnya di Timur Tengah, tempat kehadiran kolonial Inggris dan Perancis di wilayah seperti Palestina, Lebanon, dan Suriah meninggalkan warisan konflik yang masih berlangsung hingga saat ini. Proses dekolonialisasi di Asia tidak hanya membebaskan wilayah dari penjajahan, tetapi juga membawa tantangan baru berupa pembangunan negara bangsa yang merdeka. Negara-negara Asia harus menghadapi masalah seperti pembentukan pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan persaingan geopolitik di tengah pengaruh Perang Dingin. Namun demikian, dekolonialisasi menandai kemenangan rakyat Asia dalam merebut hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri, sekaligus mengakhiri era dominasi kolonial di wilayah ini. Salah satu contoh awal gerakan dekolonialisasi di Indonesia adalah Budi Utomo, yang didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi ini dianggap sebagai pelopor gerakan nasionalisme modern di Indonesia. Meskipun awalnya Budi Utomo lebih berfokus pada peningkatan pendidikan kesejahteraan masyarakat Jawa, pendirinya menjadi tonggak penting dalam kebangkitan kesadaran nasional yang kemudian mengarah pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari pendirian Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Chapter 2. Kebangkitan Afrika merujuk pada berbagai peristiwa yang terjadi di Afrika, di antaranya Kebangkitan Afrika Timur, gerakan pembaruan gereja Kristen di Afrika Timur pada akhir tahun 1920-an dan 1930-an. Gerakan ini dimulai di Gahaini, Rwanda, Urundi,
Belgia pada tahun 1929, penghapusan perbudakan. Perbudakan merupakan institusi utama di Afrika pada abad ke-19. Perdagangan budak berakhir pada awal abad ke-20, tetapi Afrika masih berada di bawah kekuasaan kolonial hingga pertengahan abad ke-20. Kemerdekaan Afrika pada 25 Mei 1963, perwakilan dari 31 negara di Afrika mengadakan pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia. Saat ini lebih dari 66,67% benua Afrika telah mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, kebangkitan ekonomi Afrika. Afrika telah menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi bukan hanya milik Barat atau Timur. Integrasi ke dalam rantai pasokan global, integrasi yang lebih dalam ke dalam rantai pasokan global dapat mengidentifikasi ekonomi Afrika. Selanjutnya, energi terbarukan. Afrika memiliki potensi energi terbarukan yang besar, khususnya dalam tenaga surya. Konsep kebangkitan Afrika, konsep ini memandu tujuan ambisius Uni Afrika, termasuk promosi perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Meskipun ada banyak kemajuan, banyak negara di Afrika masih menghadapi tantangan serius seperti ketidakstabilan politik, konflik internal, dan masalah ekonomi yang berkepanjangan. Upaya untuk membangun institusi yang kuat dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam perjalanan kebangkitan ini. Kebangkitan di Afrika adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, mencerminkan perjuangan panjang untuk mencapai kemerdekaan sejati dari pengaruh luar serta membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Chapter 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika. Salah satu tonggak penting dalam kebangkitan negara-negara bekas koloni adalah Konferensi Asia Afrika atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KAA yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi simbol solidaritas antara negara-negara baru merdeka dan menegaskan komitmen mereka untuk menentang kolonialisme serta memperjuangkan perdamaian dunia. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menekankan pentingnya persatuan antara negara-negara Asia dan Afrika untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan global. Dengan demikian, KAA atau Konferensi Asia Afrika bukan hanya sekedar pertemuan diplomatik, tetapi juga merupakan simbol perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mencapai kemerdekaan sejati dan membangun masa depan yang lebih baik. Faktor-faktor kebangkitan negara bekas kolonialisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor internal yang terdapat pada materi kebangkitan negara bekas kolonialisme pasca Perang Dunia. Jadi, faktor internal yang pertama yaitu adalah hubungan yang rapuh antara negara dan masyarakat. Dalam negara-negara bekas kolonial, sering terjadi ketegangan antara pemerintah kolonial dan rakyat yang dijajah. Rakyat merasa tertindas oleh eksploitasi ekonomi dan kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Ketegangan ini menyebabkan hubungan yang tidak harmonis, menciptakan peluang bagi rakyat untuk bersatu melawan kolonialisme dan mendorong perjuangan untuk kemerdekaan. Faktor internal yang kedua yaitu adalah Perang Dunia II untuk memperkuat rasa nasionalisme. Perang Dunia II memiliki dampak signifikan dalam membangkitkan semangat nasionalisme di negara-negara yang dijajah. Dalam perang tersebut, kekuatan kolonial seperti Inggris, Belanda, dan Prancis mengalami kemunduran ekonomi dan militer, sehingga mengelemahkan cengkraman mereka atas kolonial. Hal ini memberi inspirasi kepada masyarakat lokal untuk memperjuangkan kebebasan mereka yang diperkuat oleh semangat solidaritas antar bangsa yang juga mengalami penindasan. Faktor internal yang ketiga yaitu adalah peningkatan akses pendidikan kesadaran politik. Dalam periode sebelum dan setelah Perang Dunia II, banyak negara bekas kolonial mengalami peningkatan akses pendidikan, terutama di kalangan masyarakat pribumi. Pendidikan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami situasi politik dan sosial yang mereka alami. Hal ini juga memunculkan generasi intelektual yang memainkan peran penting dalam memimpin gerakan kemerdekaan. Kesadaran politik yang tumbuh membantu rakyat memahami hak-hak mereka dan pentingnya kebebasan dari penjajahan. Ketiga faktor ini bekerja secara sinergis untuk mempercepat kebangkitan negara-negara bekas kolonialisme, yang pada akhirnya berhasil merebut kemerdekaan dan mulai membangun identitas nasional mereka sendiri. Faktor eksternal. Yang pertama, munculnya kapitalis komprador.
Jadi, kapitalis komprador itu adalah orang-orang kaya lokal yang kerjasama dengan negara penjajah. Mereka ini sering jadi perantara buat kepentingan ekonomi negara asing, bukan untuk kepentingan rakyat. Misalnya, di Indonesia, ada beberapa tokoh yang awalnya dianggap sebagai pejuang kemerdekaan, tapi sebenarnya mereka juga menjaga kepentingan elit yang berkolaborasi dengan penjajah. Ini bikin perjuangan kemerdekaan jadi rumit karena ada kepentingan yang bertabrakan. Yang kedua, melemahnya negara penjajah. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara penjajah seperti Belanda dan Inggris yang jadi lemah. Mereka kehabisan tenaga dan uang karena perang, jadi nggak bisa lagi mengontrol koloni-koloninya dengan baik. Ini jadi kesempatan bagi negara-negara yang dijajah untuk bangkit dan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Selain itu, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet juga mulai mendukung gerakan kemerdekaan demi kepentingan politik mereka sendiri. Yang ketiga, munculnya ideologi baru. Setelah perang, banyak ide-ide baru muncul seperti nasionalisme dan sosialisme. Ide-ide ini bikin orang-orang semakin semangat untuk berjuang demi kemerdekaan. Mereka mulai percaya bahwa setiap bangsa punya hak untuk menemukan nasibnya sendiri. Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 jadi salah satu momen penting di mana negara-negara baru merdeka berkumpul untuk saling dukung dan berbagi pengalaman dalam perjuangan mereka. Thanks for watching.